Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ketika Bapak Suci Fransiskus, Paus kita, awal-awal menjadi paus, dia seringkali melakukan perjalanan. Dan karena dia orang yang sangat sederhana, dia biasa melakukan booking tiket entah pesawat, entah kereta api sendirian. Dia tidak minta tolong orang lain apa yang dia bisa lakukan sendiri. Dan sering terjadi beberapa kali dia menelpon agen penerbangan, agen tiket penerbangan dan tersambung dan mengatakan, "Ya, bisa saya bantu, mau pesan tiket." Kata Bapak Suci, "Oke, nama," dan dia menyebutkan nama Bergoglio. Dan tukang tiket itu mengatakan, "Wow, mirip dengan paus yang baru." Dan Bapak Suci tersenyum dan mengatakan, "Ya, begitulah." Dan kemudian ditanya lagi untuk selanjutnya, "Oke, kode booking, kode pos maksudnya." Dan dia mengatakan Vatican City. Dan yang di seberang saya, di sana, seberang sana kemudian tertawa dengan mengatakan very funny dan ditutup. Yang menerima telepon agen tiket itu merasa dikerjain. Dia merasa bahwa ada orang yang sedang main-main dengan dia. Dia tidak percaya bahwa itu Bapak Suci menelponnya sendiri. It's too good to be true. Itu juga seringkali terjadi. Mengapa wanita itu yang menerima telepon sebagai agen tiket itu tidak percaya dan merasa sedang dikerjain? Karena memang sulit dipercaya. Tetapi yang lebih menjadi soal adalah apa yang bergerak di dalam pikirannya sendiri. Di dalam pikirannya dia mengatakan tidak mungkin itu Bapak Suci. Dia sendiri yang membatasinya. Dan itu terjadi juga dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang dan hidup di Nazaret, dan kemudian dia mengajar, membuat mujizat yang menakjubkan, itu good to be true. Mereka bertanya, bukankah dia ini anak Yusuf? Yang saudara-saudaranya ada di sekitar kita. Bahkan ada yang bertanya, adakah sesuatu yang baik dari Nazaret? Pikiran kita sendiri yang membatasi kita. Apalagi kalau itu menyangkut Tuhan. Ya pikiran kita nggak bisa nyambung. Dan itu seringkali terjadi dalam hidup kita. Kita sendiri yang membatasi dan menganggap Tuhan sedang bercanda. Peristiwa-peristiwa yang kita alami dimaksudkan supaya kita bertumbuh dan menjadi baik. Tapi pikiran kita mengatakan, tidak mungkin ini dari Tuhan. Kita sendiri yang membatasinya. Maka kita perlu belajar, membuka diri. Siap menerima apa saja. Dan sadar bahwa pikiran kita begitu kecil dibandingkan kemahakuasaan, kemahabesaran Tuhan. Kalau kita seringkali melabeli, menghakimi, menilai bahwa Tuhan itu begini, lalu itu membatasi Tuhan sendiri. Pikiran kita nggak mampu menangkap Tuhan. Seperti sebuah ember ingin menampung seluruh air lautan, nggak bisa. Apa yang seringkali berkat, itu terwujud dalam sebuah penderitaan. Berkatnya mungkin kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih percaya, dan lebih mengandalkan Tuhan. Berkatnya mungkin ego kita makin kecil, dan kita makin bisa percaya penuh kepada Tuhan. Tapi seringkali ego kita tidak mau menjadi lebih kecil, dan karena itu kita menolak. Tidak mungkin Tuhan seperti itu. Padahal tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seperti orang yang menerima telepon dari Bapak Suci. Dia mengatakan tidak mungkin Bapak Suci pesan tiket pesawat sendiri. Siapa bilang?
Kita bukan Tuhan, kita bukan Bapa Suci. Setiap pribadi di antara kita mempunyai kisahnya sendiri. Setiap pribadi membawa latar belakangnya sendiri. Keterbukaan adalah sikap terbaik, sehingga kita bisa mengalami mujizat dan juga keajaiban dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita menutup diri, membatasi diri terus-menerus, kita makin sempit. Kita tidak mampu membuka semua kemungkinan. Karena kita terlalu menggarisbawahi peranan pikiran. Kita perlu lebih seimbang. Pikiran penting, tetapi mempunyai tujuan dan maksud tertentu. Masih ada hal yang lain yang lebih penting. Dan kita perlu menyeimbangkan. Persoalan utama adalah kita terlalu menggantungkan pada pikiran kita yang sempit dan terbatas. Dan karena itu kita tidak bahagia, tidak terbuka, dan tidak mengalami dan melihat keajaiban kehidupan kita sendiri. Kita perlu memanfaatkan dan menggarisbawahi juga peranan iman, peranan kesadaran, peranan keterbukaan. Hidup jauh lebih ringan, lebih penuh syukur apabila kita terbuka untuk menerima dan menyambut segala sesuatu sebagai anugerah. Dan kemudian ada rasa syukur di dalam diri kita. Bukan mengikuti pikiran yang merekam pengalaman masa lalu yang membuat kita kemudian khawatir. Dari pengalaman kalau begini dia bahaya ini. Tapi itu berarti dikendalikan oleh memori masa lalu. Dan kemudian kehilangan keterbukaan, kehilangan rahmat yang sedang dibawa sebagai present saat ini. Karena itu dalam bahasa Inggris, now, present, sekarang ini menjadi kata yang sama. Sekarang adalah present. Saat ini adalah hadiah. Apabila kita bisa terbuka, kita justru bisa mensyukurinya dan belajar sesuatu yang seringkali mengejutkan. Dan karena hadiah, maka menjadi berarti ketika itu justru membawa kejutan, terbungkus, kita tidak tahu isinya apa. Karena memang the nature of a gift is a surprise. Karena itu, hadapi setiap peristiwa dengan rasa syukur, dengan antusiasme sebagai anugerah. Dan memang Tuhan punya rencana yang indah dari setiap peristiwa yang seringkali kita tidak bisa menangkap dan memahaminya. Yang penting ada keterbukaan, ada rasa syukur dan kepercayaan bahwa Tuhan memelihara hidup kita sedemikian bijaksana sampai pada hal-hal yang terkecil. Karena memang Tuhan sangat mengasihi kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.